Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adim, berjumpa lagi bersama saya di Adam Intan Official. Anak si Udin jalan ke pasar, nggak taunya di pasar jumpa si Dial. Halo Sobat Adim semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Adam Intan Official. Oke, cocok? Enggak ya, kita cocokin aja ya. Baik Sobat, di pagi hari ini kita akan melewati yaitu tol Sibance, yaitu tol Sigli dan Banda Aceh. Jadi diperkirakan pada hari ini tanggal 20, hari ini kan 22 ya, 23, itu akan dibuka pintu tol dari sesi 6, yaitu pintu tol dari Selimum ke Padang Tiji. Jadi kita akan menjelajahi pintu tol ini ya. Seperti kita tahu bahwa jalan tol Sibance ini merupakan bagian dari tol Trans Sumatera yang dibangun pada tahun 2018 pada masa pemerintahan Bapak Jokowi ya. Dengan panjangnya kurang lebih sekitar 74 km. Biaya untuk pengerjaan ini, yaitu biaya konstruksinya yaitu sebesar 9 triliun, kurang lebih 9 triliun ya. Dan dia itu di jalan tol ini terdapat 6 sesi. Itu sesi pertama di Padang Tiji Selimum, sesi kedua Selimum ke Janto, sesi ketiga Janto Indrapuri, sesi keempat Indrapuri Blamintang, sesi kelima Blamintang Kuta Baru, dan sesi keenam Kuta Baru ke Batu Salam Kaju. Ya, seperti kita tahu bahwa tol ini beroperasi secara fungsional ya untuk mudik Lebaran 2025, yaitu sekitar 24 km di sesi 6, yaitu sesi di antara Selimum ke Padang Tiji. Tujuannya itu untuk kelancaran lalu lintas selama mudik Lebaran ya. Jadi di dalam tol ini juga tersedia rest area, yaitu di kilometer 37A dan 37B, yaitu untuk di jalur Indrapuri Janto. Dan tersedia juga di sini di rest area seperti masjid, toilet, pos keamanan, hingga SPBU modular. Oke, untuk sobat semuanya, sebelumnya jangan lupa ya subscribe dan like share video ini sebelum ketinggalan video-video selanjutnya. Oke sobat, ini kita nggak perlu berpanjang lagi, langsung kita masuk aja ke jalan tol Sibance. Baik, ini kita sudah hampir masuk ke dalam jalan tol. Ini kita masuk di pintu tol Indrapuri ya. Nah, ini kita dari arah Losmawe. Kita sudah sampai di pintu tol Indrapuri. Jadi kita masuk di tol Indrapuri di sesi 4. Oke, gini masuk tolnya di sebelah kiri kita. Baik, ini kita akan masuk ke pintu tol, yaitu gerbang tol Indrapuri ya. Ini berada di sesi 4, yaitu tol antara Indrapuri ke Janto. Jadi untuk sobat-sobat semuanya, jadi sebelum masuk ke pintu tol ini dipastikan dulu bahwa dia ada membawa e-money ya, ada membawa e-tol, e-money atau apapun sejenisnya itu yang merupakan kartu cash. Kemudian kita pilih, ini ada dua jalannya, ada kiri dan kanan. Jadi kita ambil yang sebelah kanan. Oke. Kita menggunakan pengcard Ini punya Bank Aceh. Langsung kita tempel ya. Oke, pintu terbuka, kita masuk. Jadi kita menggunakan pengcard dari produk Bank Aceh ini, kenapa? Karena dia mudah kita top up juga melalui Action Bank Aceh, dan bisa juga di top up di pintunya, dan bisa juga di top up di Indomaret, Alfamart atau apapun jenisnya ya. Oke, langsung aja kita jalan. Baik, ini kita sudah masuk di dalam tol, yaitu kita masuk dari gerbang Indrapuri. Jadi kalau misalnya ke sobat ke kanan, itunya ke arah Darussalam, ke Batu Salam, ke Sultan Iskandar Muda, ke bandara. Jadi kita ambil ke jalan yang ke sebelah kanan. Oh, tadi sebelah kiri, ini sebelah kanan kita ke Janto, Selimum, dan Sigli.
ini kalau kita lihat sudah mulai banyak ya penggunaan jalan tolnya, karena mungkin karena udah dibuka itu ya, kan udah dibuka di sesi ke-6, yaitu di rute Selimum ke Padang Diji ya. Ini juga sudah mulai masuk ke dalam masa mudik, jadi sudah mulai rame ya. Oke, ini kita sudah masuk ke jalur tolnya. Jadi untuk informasi ya, bahwa di tol ini kita ada 2 jalur, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi kalau misalnya kita untuk mendahului, ini kita dipersilakan untuk ambil di sebelah kanan ya, untuk mendahului sebelah kanan. Jadi kalau misalnya kita mau jalan pelan-pelan, kita ambil di sebelah kiri. Baik, ini kita sudah di kilometer 43 ya. Pemandangannya luar biasa indah ya. Jadi sawah di sebelah kiri dan kanan ada sawah. Jadi sangat indah, tol Aceh ini luar biasa. Dan ingat ya, kecepatan kita maksimal di jalan tol ini 100 km per jam ya. Dan minimalnya 60 km per jam. Dia bisa sobat baca-baca sendiri di pengumuman-pengumuman di sebelah kiri jalan. Jadi banyak dia terkait peraturan masuk jalan tol ya. Luar biasa indahnya ya, sawah. Ya. Ini kalau kemari bisa untuk sekalian cuci-cuci mata ya. Menikmati pemandangan sawah, pemandangan gunung. Ini dikarenakan hari ini cuaca agak mendung, jadi untuk gunungnya nggak terlalu terlihat ya. Dia gunungnya dari sebelah kanan. Kalau kita dari arah Indrapuri ke Sigli, gunungnya itu berada di sebelah kanan kita. Kemudian di sebelah kiri kita itu sawah. Tetapi nanti waktu udah mau dekat ke arah Padang Diji, itu gunung kita udah berada di sebelah kiri kita malah jadinya Gunung Selawah. Ini luar biasa ya. Jadi bisa berpindah antara dari sebelah kanan pindah ke sebelah kiri. Tapi kita nggak sadar kita kapan kita melewatinya gunung tersebut. Baik sobat, ini kita sudah sampai di kilometer 37 ya. Seperti saya bilang tadi itu, bahwa di kilometer 37 itu terdapat rest area ya. Ini bisa sobat lihat ya, 50 meter ke depan itu terdapat rest area. Jadi untuk sobat-sobat yang untuk mau mengisi minyak, mengisi BBM, bisa masuk ke dalam rest area. Mau istirahat atau mau sholat atau apapun itu yang membutuhkan waktu istirahat, bisa masuk ke rest area. Ini udah 250 meter masuk rest area. Oke, ini kita masuk ke rest area ya. Kita coba masuk ke rest area. Nah, langsung ambil ke kiri. Nah, ini untuk rest area. Jadi di rest area ini seperti yang sobat lihat, itu terdapat masjid. Yaitu yang untuk sebelah kanan, itu yang untuk di jalur yang sebelah itu lagi juga ada rest areanya. Jadi kita masuk ke rest area. Ini parkir mobil besar, kendaraan kecil kita ambil di kendaraan kecil. Oke, ini ada masjid, ada toilet. Cuma ini kan masih, karena dia masih dibuka secara fungsional, jadi rest area ini belum ini ya, belum 100% terisi. Ini masih aktif untuk masjid dan toilet-toilet aja. Ini mungkin untuk kantor-kantornya nantinya. Ini luar biasa ya, luas juga ya rest areanya. Ini mungkin nanti untuk orang jualan-jualan makanan nantinya. Kemudian ini ada masjid untuk sholat ibadah. Kemudian kita lewati lagi. Masih kosong ya, karena masih belum ada yang jualan ya. Ini juga ada tempat jualan, mungkin nantinya akan diisi seperti Indomaret, Alfamart atau apapun itu ya. Nah, kita langsung aja keluar karena belum ada yang jualan juga. Jadi kita lagi ini bulan puasa juga, jadi langsung kita keluar. Ini untuk mengisi BBM-nya masih darurat ya ini ya.
ininya untuk pom bensinnya itu belum yang Pertamina yang besar atau gimana gitu ya, masih untuk yang modular, SPBU modular. Oke, langsung aja kita keluar lagi karena kebetulan minyak kita juga masih ada, jadi kita nggak perlu isi minyak, langsung kita keluar. Ini tepat ya, berada di kilometer 37 ya. Oke, waktu sobat keluar dari rest area perhatiannya mungkin mobil-mobil yang melintas, jadi tetap hati-hati ya waktu keluarnya ya. Oke, kita lanjut lagi di jalan tol Sibance menuju ke Padang Tiji. Baik sobat, ini kita sudah sampai di pintu tol Janto ya. Jadi bagi sobat-sobat yang ingin keluar ke Janto, ini udah bisa siap-siap ya. Kita 1 km menuju pintu tol Janto. Oke. Jadi untuk informasinya juga, tol ini dilengkapi oleh kamera CCTV ya. Jadi jangan macam-macam di jalan tol. Jadi sepanjang jalan tol itu dilengkapi kamera CCTV. Oke, ini 500 meter menuju pintu tol Janto. Jadi karena tujuan kita mau ke Sigli, jadi kita tidak perlu keluar ke pintu tol Janto, jadi kita langsung ambil lurus. Janto 250 meter. Semakin dekat ya. Ini dia pintu tol Janto. Jadi kalau sobat mau keluar ke Janto, ini langsung ambil ke kiri untuk mau keluar di pintu tol Janto di kilometer 32. Oke, kita lanjut ke Sigli. Nah, jadi kalau sobat mau keluar ke Janto, masuknya ke situ deh. Masuknya ke dalam terowongan itu. Nanti keluarnya ke sana nih, keluarnya itu. Ini jalan keluar ke Janto. Ini kita lanjut aja ya, karena kita mau ke Sigli. Ini cuaca sudah mulai mendung ya, bisa sobat lihat sendiri ya. Sudah mulai mendung ya. Oke, kita lanjut. Sobat, ini kita sudah sampai di kilometer 25, yaitu kita di pintu tol Selimum. Ini yang bagi mau keluar ke pintu tol Selimum sudah bisa untuk siap-siap ya, ngambil ke badan jalan ke sebelah kiri untuk menuju keluar ke Selimum. Jadi karena tujuan kita mau ke Sigli, ke Padang Tiji, jadi kita tetap ngambil di jalur sebelah kanan ya. Oke, 500 meter menuju ke pintu tol Selimum. Ini seperti yang saya bilang tadi ya, ini untuk jalur ini masih dibuka secara fungsional ya. Jadi masih banyak pelang-pelang ini di pinggir-pinggir jalan ya, di kiri kanannya. Kurangin kecepatan sekarang atau apa gitu. Oke, kita langsung menuju ke Sigli. Nah, sampai jam 11 dibukanya ya. Sampai jam 11. Ini udah jam 11 kita kayaknya enggak. Jadi untuk sebelum tanggal 25 itu masih dibuka sampai jam 11 siang. Nah, ini untuk pintu keluar ke Selimum. Nah, ini dia Jalan Tol Sigli Banda Aceh, dipersembahkan oleh Hadi Karya. Oke, langsung aja kita lanjut menuju ke Sigli. Kita sudah sampai di kilometer 23 ya. Ini cuacanya mendung ya. Cuaca mendung. Jadi sebelah kiri, sebelah kanan itu sawah. Seperti saya bilang tadi itu ya. Jadi kalau pertama kita masuk tol itu, gunung itu sebelah kanan ya. Tapi setelah ini udah sekitar berapa kilometer kita jalan, jadi gunung juga sudah terdapat di sebelah kiri kita. Ini adalah Gunung Selawah Agam. Ya, Gunung Selawah Agam.
Ini kita lanjut lagi. Ini sudah sampai di kilometer 22. Ini tol, ruas tol yang dibuka secara fungsional ya. Jembatan Alu Blangkawi. Jadi untuk sobat-sobat, jika tadi saya ada salah pengucapan atau salah bilang terkait seksi 1, seksi 2, seksi 3, seksi 6, mungkin ada terbalik-balik, mungkin saya mohon maaf ya, karena ya kurang-kurang ini juga ya sih. Nah, ini kita sudah sampai di kilometer 21. Oh, sudah sampai di kilometer 20 ya. Kita sudah sampai di kilometer 15. Ini saya tidak tahu ya, mungkin sobat ada yang tahu nggak ini jembatan apa ya? Ini jembatan apa dan fungsinya untuk apa? Mungkin kalau ada yang tahu boleh komen ya. Karena saya jujur saya belum tahu nih itu jembatan apa dan fungsinya untuk apa. Karena dia terbuat seperti ininya tali ya, atau gimana tuh bahannya nggak tahu juga. Jadi bagi sobat-sobat yang tahu jembatan apa dan fungsinya apa, bisa langsung komen ya. Oke, ini kita sudah sampai di kilometer 14. Kita lanjut lagi. Baik untuk sobat semuanya ya. Ini saya informasikan sedikit. Ini menurut saya, jadi kalau sobat masuk ke jalan tol ini di seksi 1 tol Selimum ke Padang Tiji, ini di kilometer 11, 10, 9 itu terdapat spot yang luar biasa kece ya, luar biasa keren ya. Jadi bisa sobat lihat sendiri. Itu dia itu jalan ini dibuat seperti melayang. Jadi luar biasa indah, kalau menurut saya luar biasa indah ya. Jadi di antara gunung-gunung hutan. Jadi ada sebuah jalan yang dilewati, kemudian ada jalan layangnya juga kayak gitu. Kalau dilihat dari jauh, tadi itu luar biasa keren ya. Kalau dilihat waktu di kilometer 12-11. Kalau udah sampai ke sini mungkin udah biasa lagi ya. Ya indahnya itu ketika kita lihat dari jauh. Dan untuk sobat-sobat semuanya, kalau misalnya terjadi darurat di jalan tol ini juga ada informasi ya, ada nomor darurat juga seperti yang disampaikan di papan informasi sebelah kiri. Nanti mungkin bisa sobat lihat sendiri juga ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau terjadi sesuatu di jalan tol ini, bisa langsung call. Kalau misalnya mobilnya mogok atau apa, langsung dibantu direct oleh pihak jalan tolnya sendiri. Oke, ini kita sudah sampai di kilometer 10. Jadi tinggal 10 km lagi kita sampai di Padang Tiji. Jadi untuk informasi ya, ini tol ini luar biasa ya, memangkas waktu kita. Kalau biasanya kita itu dari Banda Aceh menuju ke Sigli itu butuh waktu sekitar 2 jam lebih. Dengan ada jalan tol ini, kita bisa memangkas waktu setengahnya, yaitu kita bisa mencapai waktu 1 jam. 1 jam kita sudah sampai di Padang Tiji dari Banda Aceh. Luar biasa ya sobat ya. Jadi kalau untuk saat ini, kita tadi saya masuk itu dari pintu Indrapuri. Pintu Indrapuri saya akan keluar di Padang Tiji karena ini masih fungsional. Jadi untuk seksi 1 ini masih gratis ya, masih gratis. Jadi masih perhitungannya itu dari Padang Tiji ke Selimum. Cuma nanti kita nggak tahu berapa akan keluar tarif tolnya untuk dari Selimum ke Padang Tiji. Tapi untuk saat ini harganya 30.000. Jika sobat masuknya itu dari Padang Tiji, masuknya dari Indrapuri menuju ke Padang Tiji. Jadi untuk hati-hati juga ya, ini untuk sobat semuanya, karena seperti yang barusan lewat itu wilayah-wilayah yang sering longsor untuk jalan tol ini. Oke sobat, ini kita udah sampai di kilometer 7 ya. Jadi tinggal 7 km lagi kita sudah sampai di Padang Tiji. Jadi untuk sobat-sobat semuanya yang pengen cepat sampai ke Sigli, bisa langsung masuk pintu
bisa langsung masuk ke tol Sibace, Sigli, Banda Aceh. Oke, kita laju lagi. Nah, baik sobat, kita sudah sampai di pintu tol terakhir, yaitu pintu tol Padang Tiji, Blangmurung. Jadi ini masih dibuat dari Biren Lok Semawai, cuma ini belum ada pengerjaannya. Mungkin kita doakan ya, semoga tol ini bisa sampai ke Lok Semawai nantinya dan tembus ke Langsa, biar ada Sumatera ini full jalan tolnya. Oke, kita sudah sampai di pintu tol Padang Tiji. Kita ambil ke kiri. Oke, ini di kilometer 2 ya. Oke, ini sudah sampai di pintu tol Padang Tiji. Kita siap-siap untuk keluar ya. Baik sobat, ini kita sudah sampai di pintu tol terakhir, yaitu pintu tol Padang Tiji. Jadi bagi sobat-sobat ya, jika saldonya cukup, jadi langsung ambil ke pintu yang sebelah kanannya. Tetapi kalau misalnya sobat kartu e-money-nya, kartu e-tolnya tidak cukup saldo, bisa ngantri di sebelah kiri ya. Jadi nanti di situ ada pos untuk pengisian kartunya. Oke, karena kita cukup saldonya, kita langsung ambil ke kiri, ambil ke kanan. Oke. Jangan lupa ya pakai Bank Aceh. Oke, udah terbuka. Ini kan terdapat tertera 30.000 ya biayanya dari Indrapuri menuju ke Padang Tiji, Sigli. Oke, lanjut. Ini kita sudah keluar ya, sudah keluar dari tol. Mungkin sekitar 2 km kita sudah sampai di Jalan Nasional Medan Banda Aceh. Baik sobat Adin, kita sudah sampai di penghujung jalan tol, yaitu kita sudah sampai di Padang Tiji, Sigli. Kita sudah keluar ya, luar biasa ya. Pintu tol ini kita memangkas waktu kita dari waktu 2 jam dari Banda Aceh, kita bisa sampai dalam waktu 1 jam sudah sampai ke Sigli. Jadi terima kasih untuk sobat semua yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kami biar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Ini mungkin bisa sobat lihat juga ya, ini pintu tol terakhir, dan di sebelah sana itu mungkin dapat sobat lihat juga, itu lanjutan pintu tol nantinya yang akan menuju ke Lok Semawai Biren. Dan kita doakan bisa sampai ke Langsa, biar Sumatera ini full jalan tolnya, biar untuk mempermudahkan mobilitas semuanya. Oke, terima kasih untuk semuanya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.